Ternyata Twice dan Blackpink sangat dekat ya. Melihat ada anak bangsa yang berhasil debut di negara tersebut. Wah, debal. Mok itu nantinya dijadikan tempat rokok. Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan. Akan ada 3 topik. Yang pertama, datanya dari member Twice dan juga Blackpink yang hangout bareng. Yang kedua, datanya dari idol J-pop yang sudah debut, dan idol J-pop ini datanya dari Indonesia. Debal. Dan untuk yang terakhir, ini adalah kelakuan dari artis Korea yang buat para penggemar menjadi geram. Karena artis-artis ini dianggap tidak menghargai penggemar. Dan langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang member Twice dan juga Blackpink yang hangout bareng. By the way, ini tuh super panas banget. Ini juga siang sih, makanya panas. Guys, kalian tuh pasti tahu apa yang lagi heboh di kalangan penggemar baru-baru ini? Ya, waspada banget. Yaitu tentang dua Chaeyoung yang sudah hangout bareng, yakni Rosé Blackpink dan juga Chaeyoung Twice yang kedapatan makan gitu di sebuah restoran. Dan mereka itu kedapatan makan di restoran Itaewon. Dan jadi ada seseorang yang sudah memotret mereka dari kejauhan seperti itu, lalu membagikan foto itu di komunitas online. Dan di sini ada salah satu hal yang buat kita sebagai fans iri. Karyawan di tempat itu mendapatkan tanda tangan mereka. 2 langsung didapetin guys. Tanda tangan Chaeyoung dan juga tanda tangan Rosé. Wah, debak banget ya. Dan setelah melihat hal itu, berikut adalah komentar-komentar dari netizen. Langsung aja kita lihat bersama-sama. Park Cheng dan juga Son Cheng. Cheng dan juga Cheng berkencan. Ternyata Twice dan Blackpink sangat dekat ya. Ini kayaknya baru nyadar ya. Sebenarnya Blackpink sama Twice itu udah kelihatan dekat banget loh dari dulu-dulu. Idol K-pop semuanya sangat dekat ya, dan juga bersahabat satu sama lain. Rosé sepertinya punya banyak temen deh dari anggota girl group. Iya ya, punya banyak temen deh. So aku dia juga berteman sama Hyeri Girls Day. Lalu siapa lagi ya teman-teman dari Rosé? Ada yang tahu, dan mungkin ada yang memberikan opininya. Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk komentar yang terakhir, aku setuju sama komentar ini. Tolong jangan ngambil foto selebriti tanpa izin. Bener sih, kita itu kalau mau motret seseorang, jangankan selebriti, itu menurut aku harus pakai izin loh. Karena ini juga sudah menyangkut kehidupan pribadi. Ngerti nggak? Kalau kita mau motret mereka, pas mereka melakukan kerja mereka sebagai seorang artis, sebagai seorang entertainer, itu menurut aku nggak ada masalah. Tapi di saat ini kan, Rosé sama Chaeyoung itu menjalani kehidupan mereka secara pribadi, seperti itu. Karena mereka menjalani kehidupan pribadi mereka, seharusnya kita juga minta izin dulu sama mereka, ya nggak sih? I guess so. Dan guys, ini tuh bukan pertama kalinya member Twice dan juga Blackpink menunjukkan kedekatan mereka. Sebelumnya, ada banyak momen-momen yang menunjukkan bahwa mereka itu emang dekat satu sama lain. Let's see, kalian inget nggak sih pas saat konser Twice? Itu kalau nggak salah Lisa nonton loh konsernya. Habis itu nih Cinggu yang sempat kita bahas yang bulan lalu. Kalian inget nggak pas konser Mino? Jadi pas konser Mino, member dari Twice ada loh yang hadir di konser tersebut sama Jennie. Tahu member mana? Yups, siapa lagi kalau bukan Jonghyun. Pada saat itu Jonghyun nonton konser Mino sama Jennie. Wah, debak ya. Dan ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa mereka itu emang dekat satu sama lain. Dapat kalian perhatikan foto yang berikut ini. Jadi dalam foto-foto ini dapat lihat bahwa Nayeon itu dekat banget ya sama Jennie. Dan mungkin kalau mereka itu sering bareng-barengan kali ya, mereka pasti bakalan dikira kembar, ya nggak sih? Jadi setelah melihat bahwa idolnya itu dekat satu sama lain, kalau aku jadi penggemar yang suka war ya, itu pasti malu banget ya. Karena seperti yang aku lihat, ada loh oknum-oknum dari Blink dan juga ONCE yang suka war satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Padahal idolnya akur banget loh. Heran ya kenapa ada penggemar yang seperti ini. Ada yang tahu dan mungkin adakah dari kalian yang suka war? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini sebenarnya udah lama banget dan sudah banyak yang request supaya aku ngebahas ini di video aku. Karena banyak banget yang nggak tahu. Sayang banget loh ini, kok ada gitu ya nggak tahu gitu bahwa ada idol dari Indonesia yang sudah debut di Jepang. Tahu nggak siapa orangnya? Ya, siapa lagi kalau bukan Toma Nakamura. As you know bahwa Toma Nakamura ini kan campuran gitu ya kan, mix dari Jepang dan juga Bali. Kalau nggak salah ibunya dari Bali dan ayahnya dari Jepang, ya nggak? Seandainya aku keliru, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk Kak Toma Nakamura, dia itu kelahiran 1998 dan kemarin dia itu sudah ngikutin Produce 101 Jepang. Namun sayang nih Cinggu, di Produce 101 Jepang dia itu nggak lolos dan akhirnya tereliminasi. Kalau nggak salah dia itu sudah berada di peringkat ke-20 besar nggak sih? Ya nggak? Salah ya? Kok aku lupa ya? Dan setelah dia gagal di program tersebut, akhirnya dia itu debut di boy group baru. Nah, nama boy groupnya adalah Octopad. Nah, untuk Outpad sendiri itu punya konsep dan filosofi grup yang cukup unik. Mereka menyebut diri mereka sebagai grup dengan 8 atau Oct member dan akan membawa pet khas sendiri bersama dengan penggemar mereka. Terlibat untuk serangkaian aktivitas kaleidoskop yang mengesampingkan batasan kaku untuk mengejar pet menuju tingkat suara oktav yang makin tinggi. Agak susah dimengerti ya filosofinya ya, serius. Aku agak susah mencerna sih filosofinya.
Adakah dari kalian yang sudah paham dengan filosofi dari grup yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk 8 membernya itu terdiri dari Toma, lalu ada Kosei Naoki, lalu ada Kaiho, Ota Sunsei, Yosuya Shinsuke, Takahashi Wataru, Kurita Kohi, dan juga Koborishu. Dan semuanya adalah mantan kontestan dari Produce 101 Jepang season kedua. Dan mereka juga debut dengan single pertama yang bertajuk It's a Bob pada tanggal 9 Februari 2022. Nah guys, meskipun dia itu nggak debut di Korea gitu ya kan, meskipun dia debut di Jepang, kita patut berbangga loh. Kenapa sih kita patut berbangga kalau Toma ini debut di Jepang? Karena gini guys, kalian tau nggak sih bahwa industri musik di Jepang itu salah satu industri musik terbesar loh di dunia. Bahkan seperti data nih ya, data loh yang ngomong nih guys, pasar musik terbesar di dunia, Jepang itu berada di peringkat kedua. Dapat kalian lihat listnya, Jepang berada di peringkat kedua dan South of Korea itu berada di peringkat keenam. Which mean, ini membuktikan bahwa industri musik di Jepang emang besar gitu. Dan gak heran ya kalau banyak loh agensi-agensi di Korea, kita sebut nih kayak Big Hit. Big Hit kan punya Big Hit Jepang, dan mereka juga akan segera mendebutkan boy group baru di Jepang. Lalu ada juga JYP. Udah tahu kan bahwa JYP itu sudah mendebutkan girl group Jepang khusus untuk Jepang, nggak di Koreanya. Dan bahkan mereka juga akan mendebutkan boy group baru di Jepang. Lalu ada juga SM. Jangan lupa ya, SM Entertainment itu seperti rumor-rumor yang kita dengar, gibah-gibahan dari netizen-netizen nih. Katanya SM Entertainment ini akan mendebutkan subunit NCT Jepang. Karena kan sudah ada Cinanya, pasti ada juga Jepangnya. Dan bahkan nih Cinggu YG Entertainment itu juga kerjasama dengan Avex ya. Dan Avex ini akan mendebutkan girl group baru di Jepang juga. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa industri musik di Jepang emang besar banget. Dan yops, melihat bagaimana besarnya industri musik di Jepang, tentu kita juga patut berbangga loh melihat ada anak bangsa yang berhasil debut di negara tersebut. Wah, debal. Dan untuk Toma Nakamura, semoga sukses di Jepang dan juga grupnya makin sukses dan juga dikenal ya. But anyway, kalian tuh mungkin akan kesusahan ya untuk mendapatkan informasi-informasi dari grup tersebut, terutama untuk lagu mereka mungkin agak susah ya, karena untuk lagu Jepang dan juga lagu Korea itu berbeda guys. Untuk lagu Jepang sendiri itu sulit loh untuk ditemukan full version di YouTube. Cuman beberapa doang dari lagu di album mereka yang dikasih dengar kepada kita secara gratis. Yang lainnya biasanya kita juga harus rela mengeluarkan uang untuk membeli album tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa industri musik di Jepang itu besar ya. Dikarenakan di Jepang, kalian tau gak sih, itu anti banget yang namanya pembajakan. Dan guys, apakah kalian sudah mendengarkan bagaimana lagu debut dari Oxford? Dan bagaimanakah berapa kali setelah mendengarkan lagu mereka? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, ini ada topik yang buat kita sebagai penggemar juga kecewa banget dengan artis favorit kita. Yaps, jadi ada dua tokoh di sini. For the first, kita akan bahas dulu si artis yang memberikan hadiah kepada penggemar ya. Jadi ada penyanyi namanya adalah Isolomon. Jadi Isolomon ini itu menempati posisi ketiga di Tomorrow National Singer. Dan baru-baru ini dia itu terjebak dalam kontroversi di mana ia dituduh telah menipu penggemarnya dan juga memberikan hadiah yang ia terima dari penggemar kepada pacarnya. Dan pada tanggal 16 Maret, Solomon memposting surat panjang di fan cafe resminya dengan judul "Saya agak terlambat". Adapun untuk Solomon mengatakan seperti ini, "Saya minta maaf dan juga terima kasih telah menunggu apapun yang terjadi. Seminggu terakhir adalah waktu yang saya butuhkan. Saya juga sedang melalui masa sulit dengan hal-hal yang masih belum saya selesaikan. Dari fakta yang tidak bisa saya ceritakan sepenuhnya, rumor yang telah berkembang dengan spekulasi dan juga berlebihan. Hal-hal yang telah terjadi dalam hidup saya, dan hal-hal yang sangat memalukan sehingga saya bahkan tidak ingin membicarakannya. Setiap rasa itu penting, jadi saya juga punya waktu untuk merenungkan setiap kata yang sangat berharga. Meskipun akan ada bekas luka dalam hidup saya dan juga bekas luka dalam kehidupan orang yang saya cintai, saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Saya cintai mereka yang menunggu tanpa henti dan kalian semua yang menjagaku dengan hati yang tidak berubah. Sekali lagi, saya juga menyampaikan permintaan maaf dan juga bela sungkawa yang tulus kepada orang-orang yang paling saya cintai dan para penggemar yang pasti mengalami masa sulit dan semua orang yang terluka dikarenakan saya." Nah, singgung sebelumnya nih ada timbul kecurigaan bahwa Isolomon memberikan hadiah yang diterimanya dari para penggemarnya kepada si pacar. Netizen A yang menulis di sebuah komunitas online mengatakan fans mengirimkan pakaian kepada penyanyi favoritnya dikarenakan dia juga tampaknya tidak punya banyak pakaian meskipun sudah 4 bulan sejak dia itu debut. Tapi kemudian kami menemukan pakaian yang kami berikan kepadanya di akun Instagram yang berbeda yang tampaknya adalah punya pacarnya. Kami meminta penjelasan, tetapi penyanyi dan agensinya mengabaikan hal tersebut. Jadi para penggemar pun mulai mengirim direct message ke penyanyi itu, tetapi dia memblokir semuanya. Selain itu, netizen A juga mengklaim dia memberikan penyanyi itu mikrofon. Jadi mikrofon ini juga mikrofon khusus, harganya adalah 26 juta Korea won,
atau kalau didolarkan mencapai 21.186 US dollar. Tebak banget kan jumlahnya, dan dia juga mencoba meletakkan gambar ataupun surat yang melambangkan nama fandomnya di bagian belakang casing. Tetapi dia mengungkapkan bahwa penyanyi itu menolak, mengatakan bahwa dia hanya ingin namanya terukir di sana. Dan pada akhirnya terungkap siapa identitas dari penyanyi tersebut. Dan penyanyi itu adalah I Solomon, dan juga I Solomon tadi sudah memberikan klarifikasi dan juga perminta maaf. Dan jujur ya, kalau aku jadi penggemar tentu juga kecewa ya melihat barang yang kita berikan kepada artis favorit kita itu dipakai oleh orang lain. Yaps, we know gitu ya kan, bahwa ya kita siapa sih gitu ya kan. But kalau ada seseorang yang sudah memberikan hadiah kepada orang lain, bukankah dia seharusnya menjaga hadiah itu dengan baik? Tapi Cinggu ada juga sewaktu-waktu di mana ada kondisi gitu, di saat ada seseorang nih ngelihat barang kita bagus gitu ya kan, mereka itu pengen pinjem gitu, dan kita juga terkadang agak nggak enak gitu ya kan untuk jangan gitu ya kan, intinya kagak enakan gitu loh untuk nggak ngasih gitu. Dan pada akhirnya dikenakan gak enakan, ya udah gitu dikasih gitu ya. Untuk kali ini aku sih mau positive thinking ya, maybe pacarnya itu cuma minjem doang, nggak ngambil sih, atau dianya nggak ngasih gitu sama pacarnya, who knows kayak gitu ya kan, siapa tahu cuma dipinjem doang. Dan guys, untuk yang kedua ini juga nggak kalah buat penggemar menjadi naik pitam ya. Jadi ada seorang penyanyi, jadi penyanyi ini udah dikasih muk sama fans-fansnya. Dan kalian tahu nggak, muk itu nantinya dijadikan tempat rokok alias asbak. Jadi pas orang udah selesai ngudut, itu nanti bekasnya ini ditaruh di muk tersebut. Menurut aku ini juga udah nggak respect lagi sih sama penggemar. Siapa sih penggemar yang nggak marah gitu kalau muk yang sudah dibuat dengan penuh cinta ini dijadikan tempat seperti itu. Dan pada akhirnya penyanyi yang dimaksudkan sudah meminta maaf. Adapun untuk perminta maaf dari mereka adalah seperti yang berikut ini. Coba kita perhatikan. Halo, ini dengan Magic Strawberry Sound. Pertama, kami minta maaf sudah mengecewakan fans yang mengirimkan hadiah untuk 10 cm. Minggu lalu dalam rangka ulang tahun 10 cm, fans itu telah mengirim mug untuk karyawan perusahaan, lalu juga untuk artis dan juga pengunjung kantor. Akan tetapi mug tersebut digunakan dengan cara yang salah, dan juga kami mohon maaf dikarenakan tidak menjaga sopan santun kepada para penggemar. Selain itu kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada para fans yang memproduksi dan juga menghadiahkan mug lewat pesan langsung. Perusahaan dan juga karyawan kami akan berhati-hati untuk tidak membiarkan kejadian seperti ini terjadi lagi. Kami akan lebih berhati-hati. Oke, dari kasus ini kita dapat belajar bahwa kita itu harus menghargai apapun pemberian dari orang, meskipun itu muke atau apa kayak gitu ya kan. Bukankah kita seharusnya layak ya untuk menghargai mereka, meng-appreciate mereka? Karena ada lo gitu orang yang peduli sama kita, ada lo yang mengasih hadiah sama kita. Di luar sana masih banyak artis yang menunggu hadiah dari penggemar, ya enggak? Jadi hal-hal sekecil ini bukannya kita itu harus meng-appreciate mereka ya, bukan mengompor-ngomporin, bukan memanas-manasin ya. Tapi coba kalian berada di posisi penggemar, kalian tuh udah ngerancang, ngedesain mugnya dengan seperti itu, kalian sudah ngeluarin tenaga kalian, waktu kalian terbuang di sana, dan di saat kalian memberikan mug ini kepada orang-orang yang berada di agensi tersebut, malah dijadikan seperti itu. Siapa yang nggak marah gitu loh? Terlepas apapun alasannya, tentu seharusnya mereka juga memikirkan gitu apa yang akan terjadi di masa depan nanti jika mereka melakukan hal tersebut. Dan apapun itu, nasi juga sudah menjadi bubur. Kita harapkan semoga dari ini agensi dapat belajar dengan baik dan juga menghargai penggemar lebih lagi. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Misal pamit. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.